Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya M. Rizky Mesya. Saya Vina Herlina. Saya Elsa Sabelisa. Saya Elvira Rosatiara Anggreni. Saya Ratnasari Dewi Proja Utami. Dan saya Muhammad Iqbal Al-Baizuri. Slide pertama akan dijelaskan oleh Vina. Dewan Komisaris bertugas mengawasi direksi dalam menjalankan kegiatan perusahaan serta memberikan nasihat kepada direksi. Kemudian di bawah Dewan Komisaris ada Direktur Utama yang bertugas mengkoordinasi, mengawasi, serta memimpin manajemen kegiatan perusahaan. Selanjutnya, Direktur yang bertugas mengurus dan mengelola kepentingan perusahaan yang sesuai dengan maksud dan tujuan sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat. Di bawah Direktur terdapat 3 bagian, yaitu manajer pabrik yang bertugas sebagai inti jalannya produksi pabrik. Manajer pemasaran bertugas membuat media promosi untuk mendorong bisnis, dan manajer keuangan bertugas untuk bertanggung jawab membantu perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan dengan memberikan nasihat keuangan yang sesuai. Kemudian di bawahnya terdapat divisi produksi dan kepala divisi produksi yang bertugas untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang diperlukan bagi terselenggarakannya produksi. Divisi pemasaran dan kepala divisi pemasaran bertugas menginformasikan dan membujuk konsumen untuk membeli produk perusahaan. Dan divisi keuangan dan kepala divisi keuangan bertugas untuk memberikan informasi tentang keuangan kepada pihak internal perusahaan untuk kepentingan strategis di masa depan. Kemudian ada karyawan produksi yang bertugas membantu pengaturan alur produksi dan memperbaiki kerusakan, serta melaporkan apabila terdapat potensi peningkatan proses produksi. Kemudian, karyawan pemasaran bertugas memperkenalkan suatu perusahaan kepada masyarakat melalui produk yang dibuat oleh perusahaan tersebut. Dan karyawan keuangan bertugas untuk melakukan penginputan semua transaksi keuangan dalam program. Di bawah karyawan terdapat 2 shift, yaitu shift 1 dan shift 2. Shift 1 bekerja pada waktu pagi, jam 8 pagi sampai 4 sore. Dan shift 2 bekerja pada waktu sore, 4 sore sampai 12 malam. Jurnal penjualan adalah jurnal khusus yang digunakan untuk menyimpan transaksi penjualan terperinci yang bertujuan untuk meringkas informasi transaksi bervolume tinggi dari buku besar umum, sehingga menyederhanakan buku besar. Kemudian jurnal retur penjualan adalah catatan yang digunakan sebagai perhitungan retur pelanggan pada pembukuan, sehingga catatan ini dipertanggungjawabkan apabila konsumen akan mengembalikan barang yang dijual oleh pelanggan. Jurnal pembelian adalah kas masuk dan kas keluar yang digunakan untuk mencatat semua transaksi pembelian barang dagang dan barang lainnya. Jurnal retur pembelian pos khusus dalam laporan keuangan perusahaan yang mencatat seluruh transaksi retur pembelian. Jurnal pengeluaran uang atau kas adalah jurnal khusus yang digunakan untuk tujuan pencatatan kas yang diterima oleh suatu bisnis dari sumber manapun. Jurnal pengeluaran uang atau kas adalah suatu catatan akuntansi yang digunakan untuk di dalam suatu sistem akuntansi guna pengeluaran kas.
Jurnal umum. Jurnal umum adalah jurnal standar yang dibentuk secara umum. Pelanggan melakukan order beli, kemudian orderan akan diproses, lalu waktu order dan order jual akan masuk ke gudang dan akan dicatat oleh bagian akuntansi. Yang kemudian gudang akan melakukan proses barang, lalu barang akan dikirim dan diangkut ke pelanggan. Tanda terima barang yang diterima pelanggan akan diangkut kembali dan akan dikirim ke bagian keuangan perusahaan dan dicatat oleh bagian akuntansi. Kemudian bagian keuangan akan melakukan proses tagih dengan pengiriman kwitansi pada pelanggan dan mengirim juga kwitansi pada bagian akuntansi untuk mencatat keuangan. Lalu pelanggan akan melakukan pembayaran sesuai dengan tagihan melalui bank perusahaan yang akan masuk pada catatan bagian akuntansi. Kemudian bagian akuntansi akan melakukan proses akuntansi. Pelanggan melakukan order beli, lalu bagian fungsi penjualan memproses order beli. Kemudian bagian fungsi penjualan melakukan cek status barang yang kemudian diserahkan ke bagian fungsi gudang untuk melakukan pemeriksaan fisik barang. Lalu fungsi gudang membuat laporan status barang dan diserahkan pada bagian fungsi penjualan. Jika barang tidak tersedia, order beli pelanggan dihentikan, tetapi jika barang tersedia, fungsi penjualan akan melakukan pengajuan pembayaran ke pelanggan. Jika kedua belah pihak setuju dengan metode kredit, fungsi penjualan akan meneruskan order beli pelanggan ke bagian keuangan. Lalu, fungsi keuangan akan mencatat status pembayaran pelanggan dan otorisasi kredit, yang kemudian diteruskan kembali ke fungsi penjualan. Fungsi penjualan akan mencetak order jual sebanyak 5 kali, dan faktur penjualan sebanyak 3 kali. Lalu order jual atau order kirim atau packing list sebanyak 5 kali, dan faktur penjualan sebanyak 3 kali. Dilanjut dengan order jual 5, dan faktur pembelian 3. Pada fungsi gudang order jual 4. Pada fungsi pengiriman order, kirim atau packing list 1, 2, 3, dan faktur penjualan 1. Dan pada fungsi keuangan faktur penjualan 2. Metode persediaan yang diterapkan. Metode sebaiknya diterapkan dalam perusahaan tersebut adalah metode perencanaan sumber daya produksi atau MPR2. MPR2 sendiri merupakan kelanjutan dari perencanaan sumber daya bahan baku yang mencari keseimbangan antara kapasitas produksi yang ada dan kebutuhan bahan baku untuk memenuhi perkiraan permintaan penjualan. Perencanaan produksi MPR2 memutuskan target produksi, tingkat produksi, ukuran kapasitas kerja, rencana overtime, dan total manufacturing. Rencana produksi juga harus dibuat dengan mempertimbangkan kapasitas produksi terlebih untuk perusahaan yang menerapkan sistem kredit, yang mana hasil penjualan tersebut bisa digunakan untuk modal produksi jadi sedikit terhambat karena metode kredit dengan batas waktu 30 hari. Metode memilih pemasok. Pengurutan dan pemilihan supplier atau pemasok merupakan kegiatan strategis, terutama apabila supplier tersebut akan memasok item yang kritis dan atau akan digunakan dalam jangka panjang sebagai supplier penting. Kriteria pemilihan adalah salah satu hal penting dalam pemilihan supplier. Kriteria yang digunakan tentunya harus mencerminkan strategi supply chain maupun karakteristik dari item yang akan dipasok. Ada dua metode dalam memilih pemasok. Yang pertama, analytical network process (ANP). Analytical network
Proses ANP adalah suatu metode pemecahan suatu masalah yang tidak terstruktur dan adanya ketergantungan hubungan antar elemennya. Konsep ASP dikembangkan dari teori AHP yang didasarkan pada hubungan saling ketergantungan antar beberapa komponen sehingga AHP merupakan bagian khusus dalam ANP. Yang kedua, analytical proses AHP. Metode AHP ini membantu memecahkan persoalan yang kompleks dengan struktur suatu hierarki kriteria pihak yang berkepentingan hasil dan dengan menarik beberapa pertimbangan guna mengembangkan bobot atau prioritas. Manakah metode yang lebih tepat? Namun dari dua metode tersebut, yang tepat untuk metode kredit adalah Analytical Network Process atau ANP. Karena metode ANP dalam proses pengambilan keputusannya dapat diakomodasi keterkaitan antar kriteria dan subkriteria pengambilan keputusan dalam masalah dan sistem pembayaran yang dihadapi. Kesimpulan, sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang bertugas mengumpulkan data dari kegiatan-kegiatan perusahaan dan mengubah data tersebut menjadi informasi serta menyediakan informasi bagi pemakai di dalam maupun di luar perusahaan. Cara kerja SIA adalah semua sumber data baik yang berasal dari dalam maupun dari luar perusahaan dikumpulkan menjadi satu dan diubah ke dalam bentuk database. Setelah itu, semua data yang telah berbentuk database diubah dengan menggunakan perangkat lunak menjadi sebuah informasi yang lebih bermanfaat bagi semua pemakai informasi. Kemudian data yang telah diubah menjadi informasi disampaikan ke semua pemakai yang membutuhkannya, seperti manajemen dan pemakai intern maupun ekstern perusahaan. Karakteristik SIA meliputi SIA melaksanakan tugas yang diperlukan berpegang pada prosedur yang relatif standar, menangani data terperinci, berfokus historis, menyediakan informasi pemecah masalah. Peranan sistem informasi akuntansi adalah memperbaiki kualitas dan mengurangi biaya dalam menghasilkan barang atau jasa, memperbaiki efisiensi, memperbaiki pengambilan keputusan, menciptakan keunggulan kompetitif. Golongan SIA terdiri dari dua, yaitu golongan pemakai intern dan pemakai ekstern. Pengolahan data dalam SIA yaitu pengumpulan data, manipulasi data, penyimpanan dokumen. Salah satu contoh SIA adalah sistem distribusi barang. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.